Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini. Memang dari awal kan kita menganggap ini politik Indonesia itu nggak ada polanya, itu nggak ada dalam rumus comparative politics atau rumus politik ideologis itu yang menunjukkan bahwa ada peradaban di dalam politik kita. Dari awal kita tahu politik Indonesia itu tukar tambah, entah terbuka atau tertutup, isinya tukar tambah. Dan itu yang memungkinkan kita akhirnya menduga bahwa memang akan begitu. Karena dari awal kita tahu bahwa nggak mungkin Anies itu diloloskan tanpa pengendalian istana. Kan kalaupun diloloskan itu dalam upaya untuk pengendalian tuh. Nah itu yang juga saya kira juga teman-teman di Demokrat tahu dari awal. Karena itu Demokrat berupaya terus untuk memberitahu pada Anies, ahy ya. Dan bahkan Anies pastikan tuh beberapa kali juga saya bertemu Anies dan ada kesimpulan yang sama tuh. Tetapi kita juga ingat bahwa menjagokan Anies itu tidak sekedar menjagokan seorang yang di dalam upaya untuk melakukan perbandingan dengan Pak Jokowi, dia ada tokoh perubahan tuh. Tetap Anies dikendalikan oleh komposisi yang tidak seimbang antara Surya Paloh dan Demokrat terutama. Kalau PKS mungkin ya itu faktor ketiga tuh. Tapi kita tahu dari awal bahwa profil Pak SBY itu makin lama makin menunjukkan sikap yang sangat beroposisi. Dan SBY naikkan terus tone untuk mengkritik Jokowi itu. Yang disebut suara Partai Demokrat tiap hari itu dengan tajam mengkritik kebijakan Jokowi. Sementara Surya Paloh adalah posisi sebaliknya tuh. Dari call tinggi makin lama makin rendah tuh. Maka pada waktu itu kan di FNN kita ambil kesimpulan bahwa akhirnya kita mesti anggap bahwa Surya Paloh itu bukan koboi. Karena dia sekedar mengokang pelaku tapi nggak mau memicu tuh. Jadi itu intinya tuh. Sementara SBY di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri kan. Sudah Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral. Bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin. Karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah
gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pasti ada pikiran Anies begitu. Tetapi kalau Anies jadi presiden, itu artinya Anies akan menangkap, potensi Anies menangkap Jokowi itu lebih besar dari potensi Prabowo untuk tidak tepat janji soal penyelamatan Jokowi. Tetapi dalam politik kita tahu bahwa Anies itu jauh lebih berbahaya sebetulnya secara etnografi politik, karena dukungan Muslim ada pada Anies akan ditekan untuk mempersoalkan Jokowi, Anies akan ditekan untuk mempersoalkan hal-hal yang menyangkut dinasti. Jadi Anies pasti juga akan ditekan dengan cara yang lebih berat seperti dibandingkan tekanan pada Prabowo nanti itu. Jadi itu yang saya kira juga Jokowi menghitung. Kalau Anies benar-benar jadi, bisa berbahaya buat saya, maka mending saya taruh Caimin tuh. Caimin lebih mudah untuk dibatalkan. Begitu Caimin batal, ya hancurlah kesepakatan Anies dan Caimin. Jadi ini Anies bisa juga gagal jadi capres kalau satu waktu nanti bahkan sebelum pencoblosan Caimin udah kena sprindik atau diisukan bahwa itu nggak jujur. Jadi hal semacam ini yang kita lihat bagaimana politik Indonesia itu didesain untuk saling menjegal, bukan untuk saling berkompetisi. Ya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh. Ya Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih. Reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu, ya itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran nih Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Lihat bahwa Surya Paloh ternyata cemen, digertak, Luhut pada waktu itu udah melengos. Sekarang didatangi langsung oleh kepentingan Jokowi, dia langsung berbalik. Kan pasti itu disuruh oleh Jokowi, itu Caimin ada di situ tuh. Karena Pak Jokowi mungkin cuma merasa iyalah tiga putaran tuh, putaran pertama tuh udah selesai tuh Anies sama AHY, Anies sama Imin. Kan itu kan nggak mungkin Pak Jokowi berpikir Anies akan masuk putaran kedua, kan itu intinya tuh. Jadi kita mesti melihat itu dari permainan politik yang kita sebut political game tuh. Jadi permainan yang betul-betul sangat politis, dan jangan seolah-olah menganggap bahwa yaitu Anies akan diasah, diusung terus sampai dia potensi untuk jadi presiden. Kalau dia bisa jadi presiden, ya Jokowi yang kelabakan nantinya kan. Kan nggak ada jaminan Anies bahwa dia bisa menyelamatkan Jokowi, lain dengan Pak Prabowo, lain dengan PDIP. Jadi tetap rasa aman Pak Jokowi ada pada Prabowo atau pada PDIP, bukan pada Anies. Jadi kalau dia taruh Caimin di situ, itu untuk ngerjain Anies. Peristiwa kemarin itu membuat seluruh perencanaan politik Jokowi itu berantakan. Karena sangat mungkin, dan saya kira masuk akal kalau dendam PDIP itu tidak bisa diredupkan, lalu dia pergi dengan Ibu Mega tuh, lalu sama-sama menghajar Jokowi kembali itu. Kan itu intinya kan. Kan Ibu Mega juga merasa bahwa ya kalau begitu nggak ada gunanya Ganjar dikirim ke kita dong. Kalau ada potensi Anies untuk masuk dalam putaran kedua dan Ganjar tersingkir. Jadi kira-kira itu tuh, dan saya menganggap bahwa pendekatan PDIP dan Pak SBY itu memungkinkan untuk bikin koalisi baru. Tapi orang akan bilang ini dendam sama dendam, ya udah mau diapain, itu kan polanya memang begitu. Mereka yang tersingkir akan cari pasangan yang walaupun awalnya berseteru. Itu dasarnya begitu tuh. Jadi memang kita mesti lihat ini kombinasi antara nilai politik yang hilang sebagai kemuliaan di dalam demokrasi dan dendam yang terus-menerus membara tuh. Jadi kita bayangkan aja bahwa kekacauan sangat mungkin terjadi, dan itu
juga potensi untuk menunda pemilu. Tetap kita lihat pola ini sebagai makin berantakan sebetulnya. Malah satu faktor, cawe-cawe Jokowi. Yang kedua adalah tidak mau ikut 0%. Kan itu dasarnya. Jadi kalau dicari-cari alasan kenapa sih jadi kacau begini, pertama nggak mau ikut 0% itu. Sehingga Jokowi memungkinkan memanfaatkan 20% itu untuk ngatur. Kalau 0% dari awal Jokowi nggak bisa ngatur, itu dasarnya. Demokrat akan kelimpahan suara legislatif walaupun nggak dapat eksekutif. Karena orang Indonesia masih menganggap bahwa apalagi surat Anies itu, Anies minta AHY, tiba-tiba Anies batalin itu hanya karena takut pada Jokowi atau takut pada Paloh. Jadi kira-kira begini kan, Anies tahu bahwa AHY mampu untuk mendampingi dia. Karena itu dia tulis surat pribadi, itu kan pribadi banget kan. Bahwa saya hanya percaya pada AHY. Tiba-tiba Surya Paloh takut pada Jokowi, tiba-tiba Anies takut pada Surya Paloh. Jadi orang anggap ya Anies penakut dong kalau begitu dari awal. Dia takut pada Surya karena Surya takut pada Jokowi kan. Jadi pewarisan ketakutan itu juga akan merusak moral Anies tuh. Karena orang akan ingat bahwa oh ternyata memang dia belum saatnya untuk memimpin perubahan dengan cara yang maksimal. Karena masih takut pada bosnya dan bosnya takut pada orang yang mau dirubah oleh Anies. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen channel kami.